Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Guru Matematika, channel yang siap berbagi informasi-informasi dalam dunia pendidikan maupun yang berkaitan dalam dunia pendidikan. Kita jumpa kembali di episode ke-145. Kali ini kita masuk di materi kita, yaitu tentang implementasi kurikulum merdeka bagian kedua. Bagian pertama kemarin yaitu mengenai tugas kelompok, yaitu bermain peran dalam judul atau bab aritmatika sosial. Silahkan saksikan cuplikan video sebelumnya, yaitu tentang aritmatika sosial. Demikian cuplikan video kita sebelumnya. Kali ini kita akan menayangkan sebuah tugas yang diberikan kepada siswa, yaitu mengenai bab garis dan sudut. Jadi penayangan ini adalah di mana siswa berperan sebagai seorang pemberi materi tentang pengertian sudut dan cara menentukan besar sudut antara dua jarum jam, jarum pendek dan jarum panjang. Jadi sudut terkecil antara jarum panjang dan jarum pendek. Penayangan video ini dari kelompok salah satu siswa, salah satu kelompok di kelas yang kami bina, sudah mendapatkan izin dan persetujuan untuk seluruh penayangan video yang telah mereka buat. Silahkan simak videonya sampai selesai, dan semoga siswa sekalian yang menyaksikan video ini atau siapa saja yang menyaksikan video ini untuk termotivasi untuk membuat karya-karya yang bermanfaat. Demikian, silahkan simak videonya.
warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu and hello everyone. First, introduce us from 7th grade of Karaja Lemba. Today we want to explain about how to find the angle of a clock. But before we start, introduce, my name is Made Vaneswari as the cameraman and do the opening. Then Nilo Cahaya Gita Putri as the editor and do the closing. Next, Eka Mutiara Anjiani as the actor. Zaskia Putri Aulia as the actor too, and the last Namira Dwi Sagita as the script designer. Okay, let's get started. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Zaskia Putri Aulia. Di sini saya sebagai pemain. Kali ini saya mau menjelaskan tentang pengertian, jenis-jenis sudut, dan bagian-bagian dari sudut. Pasti teman-teman semua penasaran kan? Yuk belajar! Nah, jadi yang pertama adalah pengertian. Pengertian dari sudut ya. Sudut itu adalah dua sinar garis yang saling bertemu pada satu titik. Ataupun dua buah sinar garis yang saling berpotongan. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan tentang pengertian dari sudut. Sekarang, ada tidak sih yang tahu ada berapa jenis sudut? Ayo, ada yang tahu, ada yang tahu? Kalau tidak tahu, saya kasih tahu ya. Sudut itu ada 3 jenis. Pertama, ada sudut tumpul, sudut lancip, dan sudut siku-siku. Sudut tumpul sendiri besarnya itu lebih dari 90 derajat. Dari 90 derajat sampai 180 derajat. Kalau sudut lancip itu besarnya kurang dari 90 derajat. Dari 0 derajat sampai 90 derajat. Sedangkan kalau sudut siku-siku itu besarnya sekitar 90 derajat. Nah teman-teman, itu saja tadi jenis-jenis sudut. Jangan dilupa ya jenis-jenisnya. Nah, tadi kita sudah membahas nih pengertian dan jenis-jenis dari sudut. Sekarang kita akan membahas tentang bagian-bagian dari sudut. Nah, ini dia nih sudut. Buat yang gak tahu sudut itu yang mana, yang ini nih. Nah, di bagian sini tuh ini namanya sinar garis. Seperti penjelasan tadi, sudut adalah dua sinar garis yang bertemu pada satu titik. Titik sudutnya yang sebelah sini. Untuk yang di dalam ini yang saya arsir, ini namanya daerah sudut. Nah, coba, ini nih sudut apa nih? Sudut apa, ayo? Nah, betul-betul sekali. Ini nih sudut lancip. Baik teman-teman, itu saja tadi penjelasan dari saya tentang pengertian, jenis-jenis sudut, dan bagian-bagian dari sudut. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang bagaimana cara menghitung sudut melalui jam. Tapi bukan saya yang akan membahasnya. Yang akan membahasnya teman saya. Dilihat ya sampai selesai. Sampai jumpa lagi. Halo, perkenalkan nama saya Eka Mutiara Anjiani. Nah teman-teman, tadi teman saya sudah menjelaskan pengertian dari sudut. Dan sekarang saya ingin menjelaskan cara mencari sudut dari suatu jam. Pada jam terdapat 12 angka. Dan jika satu jam itu menghasilkan 30 derajat. Bersudut 30 derajat. 12 dikali 30 derajat sama dengan 360 derajat. Jadi besaran keseluruhannya, putaran keseluruhannya adalah 360 derajat. 360 dibagi dengan 12 sama dengan 30 derajat. Jadi 1 jamnya itu adalah 30 derajat. Kali ini kita akan ke pembahasan soal. Contoh yang saya ambil adalah jam 4.30. Pada pukul 4.30. Sekarang kita akan menghitung jarum pendeknya. Jarum pendeknya. Jarum pendeknya berada di angka 4. Habis itu jika 1 jam ini 30 derajat. 4 kali 30 sama dengan 120 derajat. Menitnya 30. Dalam 1 jam
itu terdapat 60 menit dikali sama 30. 30 itu dalam derajat 1 jam. Derajat dalam 1 jam. Setelah itu 30 dikali 30 sama dengan 900. 900 dibagi 60. Dibagi 60. 900 dibagi 60 sama dengan 15. 120 derajat ditambah 15 derajat sama dengan 135 derajat. Setelah itu kita akan mencari derajat sudut jarum panjang. Menitnya berada di angka 6. Jadi 6 dikali 30. 6 dikali 30 derajat sama dengan 180 derajat. Nah, 180 ini dikurang dengan hasilnya ini. Sudut sama dengan 180 derajat dikurang sama 135 derajat. Hasilnya 45 derajat. Kita akan ke contoh soal selanjutnya. Baik, secara animasi kita akan memperjelas kembali bagaimana cara menentukan besar sudut terkecil yang terbentuk dari jarum jam pukul 4.30. Jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh siswa atas nama Himade, itu yang pertama kita buat dulu jarum jam pukul 4.30. Maka kita akan menentukan besar sudut yang dibentuk oleh kedua jarum jam tersebut. Setelah kita gambar, kemudian kita membuat garis bantu, ya. Garis bantu, perhatikan, nah itu garis bantu. Kemudian kita akan menentukan besar sudut jarum panjang, ya. Nah, tentukan dulu besar sudut jarum panjang seperti terlihat. Nah, itu dia. Kemudian perhatikan dari 12 ke 6 itu 6 jam, ya. Jadi kalau begitu besar sudut jarum panjang 6 kali 30 derajat. Karena setiap 1 jam itu 30 derajat. Karena dari 12 ke 6 itu bergerak 6 jam. Jadi 6 kali 30 derajat sama dengan 180 derajat. Jadi besar sudut jarum panjang itu adalah 180 derajat. Sekarang kita akan menentukan besar sudut yang dibentuk oleh jarum pendek. Tetap kita awali dari garis putus-putus. Jadi perhatikan. Nah itu dia. Jadi kita akan menentukan besar sudut yang dibentuk oleh jarum pendek. Perhatikan, saya ulangi ini ya, besar sudut yang dibentuk itu dari 12 ke 4 lewat sedikit. Cara mencarinya adalah kita buat bahwa pukul 4.30 itu artinya 4 jam 30 menit. Nah, itu 4 jam itu langsung dikali 30 derajat karena setiap 1 jam 30 derajat. Kemudian untuk 30 menit kita jadikan 1 jam. Jadi diketahui bahwa 1 jam itu 60 menit. Jadi kalau 1 menit berarti 1/60 jam. Dengan demikian 30/60 dikali 30 derajat. Maka hasilnya adalah 135 derajat. Dengan demikian besar sudut yang dibentuk oleh pukul 4.30 adalah jarum panjangnya tadi 180, sedangkan jarum pendeknya 135, tinggal dikurangi. 180 dikurangi 135 sama dengan 45 derajat. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh soal kedua. Saya akan mengambil contoh pukul 5 lewat 4 menit. Terlebih dahulu kita akan menghitung jarum pendeknya, yaitu jarum pendeknya berada di angka 5. Jadi, jarum pendek ini di angka 5 dikali sama 30 derajat sama dengan 5 kali 30 sama dengan 150 derajat. Setelah itu kita akan menghitung dengan menitnya. Menitnya adalah 4 menit. Ini menitnya adalah 4 menit. Menit 4/60 dikali dengan 30 derajat. 4 kali 30. 4 kali 30 sama dengan 120 derajat. 120 dibagi dengan 60, 60 hasilnya 2 derajat. 150
Jadi 150 derajat ditambah 2 derajat sama dengan 152 derajat. Sekarang kita akan menghitung jarum panjangnya. 4 dikali 6 derajat. Mengapa dikali 6? Karena ini dari sini ke sini sama dengan 6 derajat. Dari sini ke sini sama dengan 6 derajat. 4 kali 6 berapa? 24 derajat. Setelah itu 152. Kita hitung sudutnya ini ya. Sudutnya 152 dikurang dengan 24. Kurang 24 derajat. 52 derajat dikurang 24 derajat sama dengan 128 derajat. Ini hasil. So that's a little explanation about how to find the angel of the clock. Sorry if there are those who don't understand, and sorry if there are mistakes, and hopefully our explanation can be understood by all friends. And I think that's enough until here. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and Om Santi Santi Santi. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan atau saran, silahkan dituliskan di halaman deskripsi dari video saya. Demikian saya akhiri. Selamat berkarya, selamat berinovasi. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.